Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnaya. Saya dari Prodi PAI semester 5. Saya dari Perguruan Tinggi Setai Atamiang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja individu saya yang berjudul menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Adapun ada beberapa rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, mengapa pentingnya menghormati orang tua. Yang kedua itu sebutkan dalil tentang menghormati orang tua. Dan yang ketiga itu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, apa saja hikmah dari berbakti kepada orang tua. Selanjutnya kita akan masuki dalam pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua sangatlah ditekan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyentuhnya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Nah, yang kedua yaitu dalil menghormati orang tua. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik. Dan yang ketiga yaitu cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Itu maksudnya bagaimana? Misalkan orang tua kita menyuruh kita sesuatu, segera kita laksanakan, jangan kita nanti-nantikan lagi. Misalnya ibu menyuruh kita beli sesuatu di Kide, kita harus segera melaksanakannya. Nah, yang kedua yaitu merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Kita sebagai seorang anak itu harus merawat kedua orang tua kita dengan penuh kesabaran. Kenapa? Karena beliau sudah melahirkan kita, mencari nafkah untuk kita. Jangan kita sementang-mentang kedua orang tua kita sudah pikun, kita merasa geram mengurusnya. Itu jangan. Kita harus penuh kesabaran untuk merawat kedua orang tua kita. Nah, yang ketiga yaitu merendahkan diri, kasih sayang, perkataan yang halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Nah, kita juga misalnya kedua orang tua kita masih hidup di dalam dunia, kita mendoakannya yang baik-baik, mendoakannya biar umurnya berkat, umurnya panjang, biar sehat. Tapi kalau ada yang orang tuanya sudah tiada lagi, gimana cara kita berbakti kepada orang tuanya? Kita mendoakan keduanya juga. Nah, yang keempat yaitu rela berkorban untuk kedua orang tuanya. Misalnya contohnya yaitu ada di dalam suatu pekerjaan yang memang pekerjaan itu tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus wajib meninggalkan pekerjaan itu untuk orang tua kita. Orang tua kita ini menelpon suruh kita pulang, kita harus pulang begitu. Karena memang beliaulah yang mengandung kita 9 bulan, sakit, dijaganya kita dari kecil, menyusui dan lain sebagainya. Berarti kita bagaimana caranya? Ya ini harus berkorban untuk orang tua gitu. Nah, yang kelima yaitu meminta kerelaan orang tua ketika berbuat sesuatu. Contohnya misalnya kita ingin keluar, kita harus minta izin dulu. Misalnya kita mau berbuat sesuatu, kita harus minta izin dulu. Kalau memang orang tua kita mengizinkannya, kita lakukan. Tapi kalau memang orang tua kita tidak mengizinkannya, tidak meridhokannya, kita jangan berbuat. Nah, yang keenam yaitu berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Itu maksudnya bagaimana? Misalnya orang tua kita memarahi kita, padahal memarahi kita itu untuk kebaikan, tapi kita marah balik, itu tidak boleh. Kita harus berlemah lembut juga kepada orang tua. Kita tidak boleh marah balik. Kita hanya diam dan mendengarkan apa yang orang tua kita katakan gitu. Walaupun dipukul gitu kan, kita tidak boleh memukul balik gitu. Bagaimanapun orang tua kita, sebejat apapun orang tua kita, itu tetaplah menjadi orang tua kita. Menghormati dan menyayangi orang tua itu mempunyai juga hikmahnya. Apa hikmahnya? Yaitu yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama gitu. Kalau kita berbakti kepada orang tua, kita mendapatkan pahala. Dan yang kedua yaitu apabila orang tua kita ridha atas apa yang kita perbuat, maka Allah juga pun ridha. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami
Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan panjang umur. Nah, kalau kita berbakti kepada orang tua, rezeki kita juga berlimpah dan dipanjangkan umur. Nah, yang kelima yaitu berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pepatah pun mengatakan bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Makanya kita tuh sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Apa yang beliau katakan kita harus segera melaksanakan, apa yang beliau katakan kita jangan. Habis itu jangan mengatakan sekali-sekali pokoknya jangan sampai orang tua itu mengeluarkan air mata penyesalan atas melahirkan kita. Jangan, tapi berikan orang tua itu air mata kebahagiaan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pun masih dalam proses belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.